Mungkin sambil nunggu yang lain bisa nih, apa namanya? Sampean ini istilahnya kita tonton dulu yang berani Ya share nih. boleh di-share. Sambil nunggu yang lain nih, monggo silakan nih. Ya, walaupun kita masih belum mulai kuliahnya nggak apa-apa kita lihat dulu yang karya-karya yang udah siap nih siapa nih. Oh iya, saya mau nanya Pak. Monggo silakan Mas Kelvin. Ini video TikTok saya kan saya ada kasih kayak voice over gitu kan. Voice over langsung di TikToknya. Saya itu simpannya di draft dulu. Kemarin ada voice over kayak suara asli saya. Sekarang pas saya buka nggak ada suara voice over. Jadi kayak cuman background lagunya dulu. Tapi Mungkin suara itu sayanya nggak ada. lupa. Tapi sudah diposting belum? Masih di draft? Belum, masih draft. Coba di apa namanya? Cek di bagian voice overnya, volumenya dicek apa kali aja di apa volumenya ini nggak di fullin di bagian volume. Kan voice over itu kan ada volumenya di bagian settingan. Terus saya cek dulu. Ya. Nah, di bagian sini, di bagian kalau draft itu kan biasanya saya cek. Di volume, ada tuh di bagian samping kiri kanan itu. Di volume, ini bagian sini tuh. Coba dicek tuh. Itu nggak bisa Pak. Bisa ya? Bagian volumenya? Iya. Di bagian apa tulisannya edit sound-nya itu yang keras background lagunya doang. Kayak original sound itu suara dari videonya sih. Jadi voice over-nya tuh saya pakai suara langsung saya tambahkan gitu. Tapi rekamannya masih ada sih Pak. Masih ada. Iya. Cuman saya nggak bisa dengar sih, maksudnya nggak tahu, nggak bisa lihat secara langsung kan, jadi nggak bisa kebayang gitu masalahnya apa gitu, kenapa. Tapi biasanya masalah teknis aja sih, bagian situ sih, bagian settingan gitu. Atau saya langsung upload? Tapi gimana Pak? Coba diupload aja, coba diupload. Oh iya Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Kalau semisal kami ini mayoritas buatnya itu kontennya cuma satu, tidak masalah ya Pak? Gimana? Kontennya satu? Iya. Ini kameranya sulap jadi saya matikan. Gimana? Kontennya cuma satu? Iya, mayoritas kami buatnya cuma satu. Oh ya udah, gak apa-apa. Cuman nanti kalau misalnya pas ngiklan kurang maksimal, ya gak apa-apa lah, buat latihan aja ya. Tapi kalau kurang maksimal sih nanti bikin lagi. Ya ini kayaknya ntar ini udah pada ngumpul semua ya. Kalau gitu kita mulai aja teman-teman ya. Tadi kan belum kita buka nih ya. Oke ya teman-teman, sambil nunggu yang lain ya, kita buka dulu program kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya dengan semua alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi ya untuk kita melanjutkan kuliah kita manajemen iklan berbayar ya, manajemen iklan online berbayar, di mana hari ini ada pertemuan terakhir, pertemuan ke-8 untuk mata kuliah ini, yang mana hari ini ya kita ketemu lagi dengan master kita ini ya, dosen tamu kita luar biasa, ada Mas Fakih Fatur Rahman ya, yang insya Allah hari ini nanti kita akan belajar bareng bagaimana nanti kita beriklan di TikTok seperti itu ya, tekniknya nanti seperti apa, teknisnya seperti apa,
nanti langsung dengan ahlinya ya, seperti itu. Nah, seperti juga yang kemarin saya bilang pada teman-teman semua ya, hari ini ada tugas, maaf kemarin ada tugas maksud saya yang hari ini mungkin bisa ditunjukkan pada Mas Waki juga nanti ya, tugas membuat videonya ya. Yang mana sebenarnya kita berasal ada 2 ya, tapi nggak apa-apa kalau ada 1 sih nggak masalah karena video ini nanti digunakan untuk praktek di TikTok ini seperti apa. Nah, nanti monggo yang siap ya, yang siap nanti bisa share nanti di sini ya. Cuman ini nanti waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Waki nanti. Monggo diatur aja Mas Waki nanti seperti apa, kapan mereka nanti akan presentasi ya, atau mungkin materi dulu ya, silakan enggak apa-apa. Jadi kita punya waktu sampai pukul 12 siang ya teman-teman ya, 12 siangan untuk hari ini ada di TikTok Ads ya, seperti itu. Baik, mungkin gitu dulu teman-teman semua dan saya juga mohon maaf ya, kemarin saya juga nggak bisa ikut mengisi kuliah kemarin ya, karena kemarin saya harus ada di Puskesmas untuk swab lagi yang PCR. Mohon doanya mudah-mudahan ini saya juga segera sehat lagi ya. Amin ya. Pokoknya kalian harus jaga protokol kesehatan ya. Jangan kayak saya ini ya, nggak tahu nih kena dari mana ini ya. Gitu. Oke teman-teman, paling itu ya silakan mungkin ini waktu dan tempat saya persilakan ke Mas Waki ya. Saya ada di belakang ya. Oke, monggo silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah ya kita sudah sudah 7 hari yang lalu ya kita sudah bertemu dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita dan ini saya tidak akan terlalu saya tidak banyak kasih teori ya karena ini langsung praktek ya. Jadi nanti bisa sambil sambil langsung mungkin ada ada rekamannya ya. Ini direkam ya. Ya, jadi nanti bisa diulang rekamannya karena ini kan tutorial, lebih banyak ke tutorial. Baik, sebelum saya masuk, boleh deh saya 1-2 orang dulu dicek, saya mau cek landing page-nya. Boleh di-share dulu? Ada nggak? Apa, Pak? Hari ini landing page ya? Hari ini pasang pixel ya sama running. Ada nggak yang punya landing page? Yang bisa di-share contohnya? Ada nggak, teman-teman? Kayaknya nggak ada sih, Pak. Soalnya yang kemarin kan websitenya itu baru di-clearkan semua. Jadi landing page yang pelajaran sebelumnya itu udah nggak ada. Oh, nggak Cuma ada. tinggal sekarang profil saja, website untuk profil diri. Oh, website profil diri ya? Ya, karena Mas, kita yang kemarin pada kena hack webnya. Jadi teman-teman udah pada bikin web landing page, tapi ternyata akhirnya hack karena mungkin ke security-nya kurang ya, nggak diinstal aplikasi keamanan atau mungkin password-nya gampang ditebak, akhirnya semuanya kena semua. Okay. Nah, itu dia. Kalau produk yang ini yang sudah fokus jualan produk siapa di sini? Yang sudah siap ngiklan? Ada nggak? Kalau fokus untuk sampingan sih iya, Pak, kalau saya, Pak. Iya, maksud saya ada nggak sekarang produknya itu sudah dimasukkan ke marketplace nggak? Kalau produk nih sana saya, Pak. Saya jasa. Ada. Jadi gini teman-teman, sebelum kita masuk seharusnya sih gini. Jadi ada landing page atau ada marketplace. Bedanya kalau landing page itu kita pasang pixel dulu. Nah ini kan nggak ada contoh, tapi nggak apa-apa saya kasih tutorial aja ya, kayak punya saya gitu. Kalau misalnya pakai landing page kita, pakai pixel, itu bisa kita pakai buat iklan konversi, nanti saya jelaskan. Kalau belum ada landing page, itu bisa kita iklankan marketplace kita, misalnya di Shopee, di Tokopedia. Nah, tapi jenis iklan yang dipakai adalah awareness, bukan konversi. Jadi cuman menjangkau tok gitu. Oke ya, saya kalau begitu berarti saya skip yang bagian landing page. Saya mau cek ini hasil iklan, hasil kontennya mana? Ayo, bisa di-share di ini. Bisa nggak di-share di laptop sini? Bisa. Oke, boleh silakan. Saya dulu ya, Pak ya. Boleh. Izin share screen.
Guys, tolong guys, anu sarannya guys. Ya kok debu-debu suaranya di sana ya. Sudah kelihatan, Pak? Oke, udah kelihatan juga di sini. Oke, udah kelihatan. Mas, oke, bagus. Back ke ini, Mas. Ada yang tadi huruf besar, huruf ini. Coba nanti saya stop ya. Diulang lagi. Oh ya. Nanti saya bilang stop. Oke, ini oke. Kata-katanya bagus. Oke, punya bis tapi nggak punya. Padahal pesaing kamu, oke. Next. Selamat datang. Nah, balik tadi. Nah, ini. Ini atau website bisnis kece. Nah, ini hati-hati yang huruf-huruf besarnya ya. Jadi kalau bisa ini dikecil aja atau website bisnis kece. Ini jangan gini, apalagi kayak gini kan kecil. Ini kena nih. Ini bakal kena nih. Ini akan kena ditolak gitu. Tapi kalau mau testing boleh, nggak apa-apa ya. Nanti bisa rasakan gimana rasanya ditolak ya. Sama TikTok. Next. Ini ya, hati-hati yang tulisan begini. Terus ini oke. Kayak gini aja sih sebenarnya tulisannya. Di TikTok ya, itu bisa video ente ini muncul di gambar itu. Tahu nggak caranya? Enggak, Pak. Jadi sebentar, saya share screen dulu. Ada tuh filter ya, filter di TikTok. Ntar saya share screen ya. Pakai yang kayak gini. Nih, bisa pakai kayak gini. Tuh. Halo, saya tidak nyangka ternyata banyak yang mau belajar TikTok Ads. Saya sudah buatkan channel Telegram. Ada filter gini. Dan teman-teman bisa gabung di link saya di sini ya. Ini ya. Oke, selanjutnya. Ini juga saya pakai. Iya ada. Nah di Facebook itu dia juga ngiklan tuh. Tuh. Makanya kayak gini nih. Ini ada sponsornya nih. Ini juga nih yang ada kata sponsor. Kamu scroll TikTokmu itu ada kata. Iya ada. Mana lagi ya? Ini kan kalau cinta sudah membara. Bikin kan tadi kan punya Mas itu kosong tuh yang jadi kalau ada ente ada lagi gitu kayak gini-gini, ini kan hasil karya saya gitu kan, itu lebih cantik lagi, keren lagi gitu. Oke, bisa diganti ya Mas ya, itu udah bagus konsepnya, udah keren. Oke, lanjut yang lain, coba yang ciwik-ciwiknya. Kok nggak ada suaranya Mbak Ekawati?
Kamu yang make aja 24 jam wajib banget punya ini. Lensa anti radiasi biru ini bisa ngeblok 90% sinar biru atau blue dari gadget kamu. Kamu lihat deh kertas yang aku tutupin pakai kacamata biru ini, sinar birunya keblok sama lensa anti radiasi. Keren banget kan? Bisa untuk minus tinggi dan melindungi mata. Wajib punya ya. Hati-hati, saya bilang lagi ya, hati-hati dengan tulisan-tulisan yang kayak caps lock. Coba mundur-mundur sedikit lagi. Kita ini saya udah bilang sih beberapa persyaratan, tapi konsepnya bagus, sudah bagus. Musiknya pun sama ya yang tutorial ya. Ini hati-hati yang tadi. Nih. Nah, kayak gini tuh pasti ditolak itu. Lensa besar mata. Jadi nggak usah pakai caps lock, nggak usah pakai mix gitu ini nih. Ini nggak usah dikasih begini ya. Oke, next lagi. Ini satu. Next. Coba diputar dulu, enggak apa-apa. Nah, ini juga ya aman. Ngeblok 90% sinar biru atau blue dari gadget kamu. Kamu lihat deh kertas yang Stop. Nah, ini juga buat kamu yang sering lihat HP, ini sehari-hari ini juga S-nya kecil aja. W kecil juga. Ya. Kayak gini-gini pasti ini dilacak sama itu mesin next. Ini sinar birunya keblok sama lensa anti radiasi. Keren banget kan? Bisa untuk minus tinggi dan melindungi mata. Ini juga ya. Nanti. Make aja 24 jam. Atau kalau ini boleh caps lock semua aja, lensa anti gitu. Jangan di mix caps lock terus kecil gitu ya. Diperbaiki lagi ya. Udah bagus, konsepnya udah bagus. Ada lagi? Sudah. Ada lagi? Saya, Pak. Boleh, silakan. Nah, ini pakai ini ya, editing video. Ya, lanjut aja. Silakan di play, Mas. Loading ya. Jaringankah di sana? Nggak lancar Mas ya? Putus-putus. Hit the trail like hit the trail max, hit the trail like max, hit that trail like max, hit the trail like max, hit the trail like max. Putus Mas Muklis, nggak lancar videonya. Ya, boleh coba lagi. Iya ya. Pakai Snaptik tadi itu gimana tadi tuh Mas? Yang punya lancar kan? Dia pakai gum kayaknya berat kayaknya ya. Oke. Kalau saya lihat kontennya, ya walaupun saya nggak nonton ya, udah oke ya. Jadi yang mau dipromosikan itu adalah
ini ya, apa namanya, video profil ini ya, Argia ya. Itu walaupun nggak keseluruhan, saya lihat editingnya udah rapi, teksnya udah bagus. Kayaknya mau dibuka lagi kayaknya. Oh iya, ya boleh. Oke, coba ya. Saya juga belum lihat nih. Nge-lag, Pak. Oh, nge-lag ya, nggak kuat ya. Hit that trap like Max, hit the trap like Max, yeah. Hit the trap like Max, hit the trap like Max, yeah. Hit the trap like Max, ay. Hit the trap like Max, hit that trap like Max. Like Max, yeah. Hit the trap like Max, hit the trap like Max, yeah. Hit the trap like Max, ay. Hit that trap like Max, hit the trap like Max, yeah. Hit the trap like Max. Oke, cakep. Ini walaupun Bagus. nggak full tapi sip ini. Keren kayak ini ya Mas Fakih ya. Ya. Sudah, Pak. Oke, sip, mantap. Udah, intinya sebentar cek aja ya bagian-bagian, misalnya ada yang teks yang huruf kecil, huruf besar gitu, dicoba di ini ya, diperbaiki. Ya, Pak. Satu orang lagi? Ada lagi satu orang lagi? Monggo, habis ini kita langsung praktek. Saya, Pak. Boleh, silakan. Bentar ya, Pak. Saya lagi upload download dari Google Drive-nya. Saya simpan di situ. Oke. Saya play ya, Pak. Oke, silakan di play.
Mas. Nggak ada suaranya, Mas. Nggak ada suaranya, Pak. Oh, nggak apa. Tapi coba di-play lagi aja nggak apa deh. Kita lihat Apa? tag-nya, Mas ya. Maksudnya nggak ada suaranya, Pak? Ya, nggak ada suaranya. Mungkin tadi share screen-nya tadi audionya belum dicentang paling, Mas. Pas ketika tadi share screen, audionya belum dicentang kali. Coba di-share screen lagi, dicentang option audionya. Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Mantep. Wah, tak tepuk tangan ini. Mas Waki, suaranya Mas Waki. Mas Waki suaranya nggak keluar. Oh, sorry. Saya mute. Itu nanti konsepnya bagus, cuman kepanjangan 30 menit. Kepanjangan 30 menit. Dan itu juga bukan storytelling kan, itu cuman apa namanya? Kayak konsep ini kan overlay gitu ya. Nah, kalau misalnya 30 menit atau 1 jam, 30 menit atau 1 menit 30 detik ya, enggak salah. 30 detik atau 60 menit itu yang panjang-panjang seperti itu cocoknya adalah konten-konten yang storytelling. Seperti itu. Tadi itu kepanjangan 30 menit, lumayan lah, tapi konsepnya bagus. 30 detik ya? 30 detik, sorry. Oh, 30 menit. 30 detik ya. Jadi saya ada yang storytelling lagi, Pak, satu lagi. Dulu saya pernah bikin. Boleh, share lagi. Karena di TikTok itu orangnya nggak butuh kepanjangan kan tadi kan terlalu banyak mikirnya gitu. Ini Google, ini baca buku, harganya gini, ini praktek deh. Gini aja langsung aja. Set, cek, tag gitu kayak snap gitu. 15 detik itu, tapi dibikin keren lah gitu. Kalau tadi kan panjang banget 30 detik. Terus ceritanya ini, coba saya lagi. Oke, ini storytelling bagus. Cuman nanti kalau diiklankan jangan pakai ini, cek Instagramnya, enggak langsung ditolak gitu. Ya Instagramnya ini gitu. Bisa aja bisa didapatkan di Grab atau GoFood atau cek link bio gitu aja. Karena kan iklan itu. Nah, bahkan masuk nama akun kita aja pun itu biasanya ditolak gitu. Kalau ada website yang tidak sesuai dengan ini. Oke, teman-teman udah bagus ya, keren-keren semua. Masalah teknis aja ya, masalah penulisan aja itu kan teknis aja ya. Kalau dari segi konsep, konten udah oke ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan iklan TikTok kita ya. Ini ada dashboardnya. Nah, saya perlihatkan dulu ya. Jadi konsep atau struktur ya dari TikTok Ads itu sendiri. Nah, teman-teman kalau sudah masuk di dashboard, maka
teman-teman akan berkenalan dengan beberapa fitur-fitur yang ada di TikTok. Nah, untuk yang pemula, biasanya ini pas di campaign, bikin campaign, ini kan sama Facebook Ads sama Google Ads ya. Nah, ketika kita create, itu tampilannya agak berbeda ya. Kalau yang baru itu tidak begini modelnya. Saya kasih contoh, coba saya lihat yang bentar, ada nggak? Oh, salah lagi. Udah, saya lupa ini passwordnya satu. Jadi teman-teman nanti jangan kaget ketika dapat beda ya ini. Nanti ada di bagian sini tuh beralih ke apa ya, ke expert atau ke lupa namanya. Nanti diklik aja bagian sini, nanti berubah jadi begini. Karena atau gini deh, saya bisa nggak bantu satu orang yang buka dashboard? Dashboard TikToknya. Saya aja. Boleh, silakan Mas. Bantu ya, dibuka aja dashboardnya. Oh, ini udah ya? Sama ya, mirip ya. Ada nggak yang beda ininya? Beda tampilannya? Ada nggak teman-teman yang beda tampilannya? Kalau gini nggak apa-apa sih, ini mirip. Ada nggak? Sama semua kayaknya. Oh, kalau sama semua nggak apa-apa. Berarti saya aja ya. Kirain ada yang ini, kirain ada yang beda tampilannya. Oke, kalau gitu saya aja. Nah, ini sama ya. Nah, sebelum kita ngiklankan, biasanya di objective advertising itu, atau biasanya kita sebut kalau di Facebook Ads atau di Google Ads itu adalah objektif iklan atau tujuannya, goals-nya iklan itu apa, seperti apa ya, sama aja ya. Jadi kita ada 3, di TikTok itu ada 3, ada awareness, ada consideration, dan conversion. Nah, kalau yang untuk yang belum punya landing page itu bisa menggunakan reach. Ya, bisa menggunakan reach. Kalau sudah punya web, kita bisa pakai traffic atau sekalian kita menggunakan conversion ya. Nah, kalau reach itu dia cuman menjangkau tok. Jadi seberapa banyak yang kita target jangkau gitu. Itu reach ya. Yang penting dijangkau saja gitu. Terserah dia mau klik atau enggak, itu enggak masuk dalam hitungan. Nah, kalau traffic itu lebih ke kita bisa ngukur berapa banyak yang mengunjungi website kita atau aplikasi yang di sini atau video ya. Seperti itu ya, sama aja ya. Nah, kalau conversion itu lebih ke gimana caranya dari orang yang melihat landing page kita ya. Misalnya saya punya landing page itu, misalnya ini ya. Nah, ini misalnya ini. Ini ketika dia lihat ya, lalu nanti ada yang klik. Saya tertarik nih dengan paket ini. Nah, dia klik. Nah, ketika diklik, nah inilah yang dinamakan dengan conversion. Jadi orang yang mengklik karena tertarik dengan penawaran kita, ya ini yang namanya conversion. Jadi langsung dia klik. Nah, ketemu dengan ketemu dengan langsung masuk di WA. Nah, itu kalau pakai conversion. Jadi memang harus punya landing page dan ini harus pasang pixel kalau di conversion. Kalau untuk reach sama traffic itu nggak perlu ya. Nah, saya contohkan yang susah dulu ya, baru yang gampang-gampang ya. Nah, kalau teman-teman pilih conversion, maka syarat pertama adalah itu harus menggunakan pixel. Nah, ini kita harus pakai
pixel. Jadi sebelum pasang pixel, pastikan teman-teman download dulu yang namanya TikTok Pixel Helper. Ya kayak Facebook juga ya, ada Facebook Pixel Helper-nya ini ya. Anda pasang ini extension-nya, nanti modelnya kayak gini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pasang belum memasang pixel, maka ini tidak akan terdetek ya. Contohnya ini, apakah ini terpasang, kita cek, kita refresh dulu. Nih, ini ada pixelnya. Nah, ini 2 malah. Nah, duplicate code ya. Jadi ada 2 pixel. Nah, ini contohnya ya. Nah, gitu. Kemudian kalau teman-teman punya misalnya pakai WordPress ya, cara pasang pixelnya seperti apa? Jadi yang pertama harus download Pixel Helper dulu. Nah, cara pasang pixelnya adalah kita masukkan script pixel itu di head ya, di headnya ini. Contohnya ini ada 2 case, ada yang pakai Berdu, ada yang pakai WordPress ya. Saya kasih contoh dua-dua. Jadi yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah masuk di bagian aset ini, kemudian ada di sini tulisan event. Nah, di sini ada website pixel, ini untuk aplikasi ya, kita pilih manage pixel. Nah, ini karena saya punya banyak sekali pixel ya. Kalau mau mulai lagi, ini ya, create pixel. Ya, kasih contoh misalnya latihan atau pixel jualan, misal terserah aja ya, dikasih nama pixel apa. Nah, kemudian kita pilih bagian manual. Lalu kita next. Nah, di sini ada standar. Kita next lagi. Nah, ini kita copy ya. Nih, kita copy. Nah, teman-teman, kalau yang punya WordPress, kebetulan saya sudah mendownload plugin yang namanya plugin insert, iya ini ya, insert header and ini ya, insert header and footer. Nah, kita pilih di setting ya. Ini insert headers and footer. Ini ada pluginnya di WordPress. Teman-teman nanti sisa pasang di bagian sini. Ini saya sudah pasang tadi ya. Nah, ini dia, ini di scriptnya dipasang di sini. Tuh. Ini karena di sini ada Facebook Ads. Atau bisa cara kedua. Ini cara pertama ya. Cara pertama. Nah, cara keduanya seperti apa? Cara keduanya teman-teman langsung aja masuk di landing page. Misalnya saya mau pasang di sini ya. Di di landing page saya gitu di sini. Di sini juga boleh kita masuk di bagian Elementor ya di dalam. Nah, teman-teman sisa cari HTML ini ya. Minta nanti bantuan ini ya, kita pasang di sini di depan di atas. Nah, ini lalu kita copy. Kopinya di sini. Nah, seperti itu. Ini sudah ada. Jadi yang hanya direkam itu hanya yang landing page ini aja gitu. Kalau tadi yang sebelumnya yang direkam itu adalah, saya update ya. Yang direkam itu adalah semuanya akan kena gitu. Landing page-nya semua akan kena. Seperti itu. Tadi itu apa ya, ini ya. Nah, kita cek apakah ini sudah terpasang pixelnya apa enggak. Ini berarti sudah ini ya, kita sudah pasang di sini berarti ya. Nah, berikutnya kita cek view. Nah, ini ya, ini lalu kita lihat di sini. Kita refresh dulu. Nah, belum terpasang kayaknya. Nah, kita cek, kita edit dulu. Oh, salah ini ya, salah halaman tadi ya. Ini ya, ini tadi saya sudah pasang. Balik ini berarti. Ini kita lihat apakah terpasang. Nah, ini dia terpasang ya.
sudah terpasang di sini satu pixel. Nah, kalau untuk Berdu itu paling gampang ya. Berdu itu masuk di bagian aplikasi apps. Lalu di sini ada page script. Nah, ini teman-teman bisa ditambahkan aja. Ini kebetulan banyak sekali pixelnya ya. Ditambahkan di sini aja ya. Nih, tambah, ini hit. Nah, di sini dipasang. Tuh. Seperti itu ya. Ini saya outline aja ya. Nah, itu yang kedua itu ya, setelah kita pasang pixel, download pixel, lalu kita masukkan script di head-nya, head landing page ya. Nah, kalau sudah masuk ke bagian ketiga, ini udah ya. Lalu kita pilih complete. Nah, di sini nanti kita diminta untuk memasang pixel event di tombolnya gitu. Nah, ini saya biasanya pakai custom. Ya, nah, di sini karena tombol ya, saya pilih di sini boleh teman-teman sesuai mau pakai add to chart boleh, mau pakai button klik, form submission boleh. Nah, misalnya saya pakai button klik, nah di sini klik WA ya. Nah, setelah itu saya pilih next. Nah, di sini sudah ya. Kita pasang pixel event-nya. Ini kayak mirip-mirip, sebenarnya mirip Facebook Ads ya, ketika pasang pixel event yang di Facebook Ads, mirip. Nah, berikutnya kita copy landing page-nya, link-nya di sini, web URL-nya, lalu kita update. Oke, ini sudah muncul. Nah, kita pilih bagian klik event. Nah, klik event. Nah, kita cari yang tombol yang akan diklik oleh customer kita ketika ingin terjadi conversion. Misalnya bagian sini ya. Kita klik bagian sini. Nah, lalu di-save. Ini satu. Kemudian yang kedua, ini lagi. Klik, lalu di-save. Ini sudah dua ya. Yang ketiga adalah ini. Kita klik, lalu di-save. Nah, ini ada 3 pixel event yang kita sudah pasang ya. Namanya button klik. Nah, 1, 2, 3. Lalu kita complete. Sudah selesai. Nah, kita cek lagi ya. Kita cek lagi di sini, kita refresh. Apakah pixel event-nya sudah tertrigger ya. Ini oke. Tertrigger. Kita cek apakah saya klik ini tertrigger. Cek. Nah, ada ya, klik button sudah ada 1. Kita cek lagi ya bagian sini. Ada ya, 2. Kita cek lagi bagian sini. Ada ya. Jadi kita sudah punya 3 pixel event yang sudah tertanam di pixel event di TikTok Ads itu. Nah, kalau sudah di sini sudah selesai bagian tanam-tanam pixelnya udah selesai ya. Pastikan ya teman-teman sudah pasang pixelnya, download dulu Pixel Helper, masukkan script, lalu pasang pixel event mau button klik atau auto chart terserah gitu. Kalau misalnya pakai form juga boleh, silahkan klik aja di bagian tombol call to action-nya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian iklan. Atau ada yang mau ditanyakan dulu untuk pemasangan pixel? Silahkan teman-teman. Ada nggak mau ditanyakan tentang pixel? Di sini kan rata-rata pakai WordPress kan ya? Pakai Berdu jarang ya, pakai Berdu jarang gitu. Ya, kalau pakai WordPress, teman-teman sisa pasang aja. Saya mau nanya, Pak. Silakan. Itu tadi kode script pixelnya itu bisa digunakan untuk beberapa landing page atau cuma 1 itu saja? Kalau misal website-nya beda, pixelnya itu digunakan sama itu bisa? Ya, kalau di TikTok itu 1 pixel itu untuk 1 website. Beda kalau Facebook ya, jadi satu pixel itu bisa digunakan untuk berbagai
berbagai website ataupun landing page. Kalau di TikTok itu tadi ada saya jelaskan ada 2 caranya tadi. Kalau misalnya teman-teman pasang di headernya plugin yang insert header tadi itu kita pasang di situ, berarti semua nanti yang teman-teman bikin landing page yang berhubungan dengan domain itu semuanya kena terpasang pixelnya gitu. Tapi yang cara kedua saya pakai hanya untuk landing page itu. Jadi kekurangannya ketika saya mau jualan 5 produk itu saya pasang beda-beda gitu. Itu anunya sih kekurangannya gitu. Tapi kalau yang kelebihannya ya kita bisa cek pixel ini buat satu produk ini gitu. Seperti itu Mas ya. Jadi satu website itu hanya bisa pakainya 1 pixel. Kalau misalnya teman-teman mau pakai banyak website untuk 1 pixel itu kayaknya susah gitu, nggak bisa. Jadi masing-masing dibedakan aja. Jadi kalau semisal websitenya itu banyak landing page itu tetap bisa ya landing page setiap halamannya dikasih pixel. Kalau websitenya itu banyak landing page, sisa pasang di luar ya, pasang di headernya website teman-teman ya. Jangan pasang di headernya landing page. Paham ya maksudnya? Paham. Oke. Lanjut, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Seputar pixel. Pixel ini bisa kita pakai ketika teman-teman mau iklan conversion. Kalau untuk iklan reach dan iklan ini nggak perlu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini sudah. Oke, untuk landing page ya teman-teman ya, perhatikan ya. Teman-teman ketika ada form ya, ada website yang ada ada formnya, kan biasanya landing page itu ada 2, ada yang pakai WA langsung, ada juga yang pakai form. Pastikan kalau teman-teman mengumpulkan data lewat lewat form itu harus di landing page itu harus ada alamat bisnisnya paling bawah ya. Kemudian ada privacy policy-nya gitu, disclaimer-nya dipasang juga. Sama kalau misalnya jualan skincare, jualan produk-produk solusi kesehatan, itu BPOM-nya harus ditampilkan di landing page. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah dapatkan juga di salah satu peserta privat saya itu dia menggunakan landing page, tapi landing page-nya itu ada tulisan berbahasa Cina gitu. Itu karena produk ya, deskripsi ininya ada bahasa Cina, terus ada bahasa ada yang tulisan ada yang berbahasa Inggris gitu. Padahal produknya diperuntukkan buat se-Indonesia. Itu juga nanti akan bukan yang ditolak iklannya, tapi yang ditolak adalah iklannya ditolak dan alasan penolakannya adalah karena landing page-nya itu tidak sesuai dengan target yang diiklankan ya. Karena di dalam landing page itu ada tulisan Cina, ada tulisan berbahasa Inggris yang cukup banyak gitu. Akhirnya itu juga ditolak ya. Jadi pastikan landing page teman-teman itu kalau mau berbahasa Inggris ya jangan iklankan di Indonesia. Begitu kira-kira peraturan dari TikTok seperti itu. Oke, jadi ini untuk landing page perhatikan baik-baik ya. Kalau untuk WA itu nggak masalah ya, terserah teman-teman boleh tidak menggunakan tidak apa-apa, tidak menggunakan alamat dan privacy policy tidak apa-apa. Yang khusus untuk yang form itu dibutuhkan hal-hal seperti ini. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu, Pak. Boleh. Mengenai yang privacy policy itu tadi gimana, Pak? Kita menyesuaikan dari pihak TikTok-nya kan itu? Atau gimana? Biasanya saya pakai privacy policy-nya itu saya buatkan ini kebijakan. Tuh. Kayak gini-gini aja, Mas. Nah, saya biasa tampilkan di bagian sini. Di bagian bawah ini ada kebijakan privasi sama alamat saya di sini. Itu kalau di Berdu ya, kalau teman-teman punya ini bisa juga pasang
pasang menu ya, menu disclaimer dan sebagainya. Nah itu, lebih ke menginformasikan bahwa ya kayak gini lah. Itu tujuannya apa ya Pak? Apa ya? Biasanya sih kalau kebijakan privasi itu lebih ke karena kita mengumpulkan data ya. Jadi kita ada kalau landing page pakai form itu kan biasanya ada peraturan ya. Itu ada peraturan ya dari sekarang ya dari biar juga di Facebook itu. Kita ada peraturan untuk pengumpulan data itu harus ada kebijakan privasi. Jadi misalnya nama-nama ini itu bukan kayak misalnya tadi saya lihatkan dulu ya. Kayak gini nih. Informasi yang kami minta di website itu nama, kami mengakseskan bahwa informasi perubahan berikan akurat gitu. Perubahannya tidak benar, menyatakan tidak bertanggung jawab kalau misalnya ya lebih ke ini sih, lebih ke apa ya bahasanya kalau kebijakan privasi itu tanya aja Mas di materi website ya. Oh iya. Iya. Ini lebih ke ini sih, lebih ke kita melindungi privasi dari konsumen kita karena kita mengumpulkan pengumpulan data. Atau Mas Kurniawan, siapa tahu ada penjelasan. Saya juga bingung menjelaskan privasi polisi itu kayak seperti apa. Ya, jadi kalau privasi polisi itu sebenarnya betul kata Mas Fakih tadi sebenarnya. Jadi untuk melindungi ya data dari para pelanggan kita. Jadi artinya kita tuh komitmen untuk tidak menyebarkan data para pelanggan kita. Nah, itu dia. Jadi ketika nanti misalnya orang-orang itu udah daftar di web kita, udah nge-share nomor telepon dia, udah nge-share juga email dia gitu kan, kita tidak menjualnya ke pihak lain. Nah, seperti itu. Karena nanti kalau enggak, nanti kayak kasusnya si Facebook kemarin tuh kan, Facebook itu kan menjual datanya para penggunanya ke siapa kemarin ya? Salah satu Cambridge Analytica atau gimana gitu ya, yang akhirnya kena denda sekian triliun gitu kan si Facebooknya untuk pemenangan Trump kemarin itu ya. Itu kan melanggar privasi. Itu sebenarnya kan itu pelanggannya Facebook itu ngasih data ke Facebook kan juga buat yang menggunakan Facebook, sama Facebook dijual untuk digunakan sebagai nanti bahan untuk pemenangan Trump itu sendiri. Nah itu kan nggak boleh. Nah seperti itu. Jadi memang di sini kita hanya untuk memberikan semacam komitmen kepada para pelanggan kita atau kepada orang-orang di register kita bahwa data Anda dijamin aman, tidak akan kita sebar kemana-mana, tidak akan kita jual. Nah gitu sih. Ya kayak gitu. Iya Pak, terima kasih. Untuk yang BPOM tadi itu wajib ya Pak ya? BPOM itu wajib untuk yang produk solusi Mas. Kalau kayak healthy care gitu tuh Pak? Healthcare, skincare gitu, produk solusi kayak punya herbal. Bahkan saya pun juga misalnya ini jasa, saya juga buat kalau memang sudah ada legalitas ya. Misalnya ini sudah terdaftar di Kemenhukam atau apa, itu ditampilkan aja. Biar jasa itu juga perlu legalitas ya Mas ya? Enggak, kalau misalnya teman-teman punya jasa jasa yang berhubungan dengan jasa gitu, kalau sudah ada legalitasnya nggak apa-apa ditampilkan aja seperti itu. Kayak saya kan ini produk saya kan bimbingan belajar untuk CPNS gitu, itu kan biasanya ada yang bilang ini penipuan dan sebagainya, saya tampilkan aja ininya, kita legal, kita ini bimbingan belajar resmi, memang produknya begini, nah, supaya konsumen juga bisa ini. Sebenarnya sih lebih ke TikTok itu membuat peraturan begitu biar konsumen lebih social proof gitu loh. Lebih trust bahwa ternyata ini sama dengan produk skincare itu kan, kalau jualan skincare kan banyak sekali kan. Cuman kalau enggak ada BPOM-nya kan pasti pertanyaannya biasa di skincare kan itu. Ini ada enggak BPOM-nya? Ini ada enggak halalnya? Ini enggak ada enggak? Kalau misalnya semuanya ada, tampilkan aja screenshot-nya. Tampilkan aja ininya gitu. Contohnya saya kasih contoh ya buat landing page yang ini yang pakai yang pakai ini Biping skincare. Nah ini salah satu landing page yang skincare. Nah ini dia pasang tuh kayak gini nih.
Kenapa harus ini? Karena kita tersertifikasi dan diawasi oleh BPOM. Nah, itu cek. Tuh. Gitu ya, Mas ya. Jadi nanti ada apa namanya, harus ada BPOM-nya. Terima kasih atas penjelasannya, Mas. Siap. Kita lanjut ya, teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian running iklan. Oke, tadi saya sudah jelaskan tentang campaign. Jadi sama aja, teman-teman ya, sama aja di Facebook Ads, Google Ads itu strukturnya cuma 3 aja, campaign, ad group, sama ad. Kalau di Facebook, campaign, ad set, dan ad kreatif. Ya mirip, sama semua. Kalau di Google Ads juga sama kalau ya, campaign, ad group, sama ad juga ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini juga sama, prinsipnya juga sama. Ketika kita ngiklan, pilih yang mana gitu. Kita pilih tujuannya apa. Nah, saya mulai dari yang paling susah dulu, kita masuk di conversion ya. Tadi kita sudah pasang pixel ya di sini, contoh saya iklankan yang ini. Nah, berikutnya kalau sudah pasang pixel di bagian sini, nah kita sekarang masuk di conversion sini. Nah, berikutnya kita kasih nama. Saya terbiasa kalau ngiklan harus tanggal di awal. Ya, biar gampang saya tracking bahwa ini mulai iklan tanggal berapa gitu. Nah, setelah itu kita pilih objektif apa tadi? Objektif conversion. Nah, berikutnya ini adalah ad group ya, penempatan iklannya, lokasinya, targetingnya di sini semuanya. Nah, kalau di TikTok itu kita sebaiknya pisahkan ad group khusus yang placement Babe dan placement TikTok. Nah, kalau misalnya produk kita di rata-rata 17 tahun ke atas, wanita, itu gunakan TikTok. Kalau misalnya pria ya 25 tahun ke atas ya, biasanya kita gunakan Babe ya. Contohnya ini saya pakai TikTok dulu ya. Jadi TikTok BLC CS Dila. Nah, berikutnya kita tadi itu apa namanya? Pixelnya yang mana gitu. Tadi kan banyak. Ini ternyata ini tadi ya kita sudah bikin khusus jualan. Terus ini ada button klik ya, klik WhatsApp. Ya ini aja yang perbedaan antara awareness dan traffic ya. Kalau awareness dan traffic itu pasti nggak ada giniannya. Kalau conversion sudah ada pixelnya ya. Oke. Nah, berikutnya setelah itu kita masuk ke bagian placement. Ini ada tulisan placement ya. Kita select. Nah, tadi saya jelaskan ya. Kita pisahkan TikTok dan Babe ya. Jadi yang kita centang cuma TikTok aja. Ini di uncentang. Yang centang ini aja. Kalau Hello itu belum ready ya, baru di India. Kalau Penjel itu di beberapa negara ya, Malaysia, Thailand, Arab, Mesir, Rusia, Indonesia, ada di Indonesia juga ada, Turki, tapi belum available ya untuk di daerah sini. Nah, berikutnya oke, ini juga tips yang kedua, tolong teman-teman nanti aktifkan tipe Automate Creative Optimization. Ini maksudnya kita akan memperbanyak nanti variasi iklan ya. Kenapa? Karena TikTok itu punya umur ya, punya umur iklan itu sangat singkat teman-teman. Itu paling lama 2 minggu, paling lama sekali 2 minggu, paling cepat 4 hari. Itu kalau iklannya. Kalau kita gunakan ini, saya biasa sebutkan ACO, ini bisa bertahan lama sampai 2 minggu. Karena banyak kreatif, banyak variasinya. Kalau kita pasang kalau kita aktifkan tipe ini. Kalau kita iklankan cuma 1 video, itu bisa paling kalau benar-benar iklan video itu menarik, maka itu umurnya cuma 4 hari paling lambat gitu. Nah, itu ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama
kita pilih campaign conversion, kemudian kita pisahkan ad group-nya, lalu kita aktifkan yang namanya Automate Creative Optimization atau saya biasa sebut ACO. Nah, berikutnya ini untuk audiens, untuk di awal karena kita baru melacak targeting, maka ini dipakai broad. Ya, misalnya kalau CPNS, misalnya saya iklan, tergantung ya. Kalau misalnya skincare atau hijab, ya jangan di broad gendernya ya. Tapi kalau saya misalnya untuk produk saya ini saya bisa cowok, bisa cewek, jadi saya pakai no limit. Untuk demografi saya sebenarnya ini bisa berdasarkan region ya atau wilayah gitu. Ini belum masuk di kota, belum bisa ya. Masih sedikit ininya. Ini masih berapa? Baru 45.000 ya. Jadi biasanya saya broad untuk demografi lokasi itu saya pakai se-Indonesia. Kecuali kalau misalnya saya punya produk tidak bisa pengiriman misalnya di Papua, saya biasanya tidak centang di Papua. Tinggal cari yang di sini Papua. Ini saya biasanya tidak centang gitu. Tapi kalau bisa ini produk digital saya pakai Indonesia. Nah, kemudian ini juga gendernya saya no limit, kecuali kalau teman-teman yang punya produk berdasarkan gender, misalnya celana pria, jam tangan pria, hijab, itu pakai sesuai gendernya gitu. Nah, berikutnya usia ya. Kalau di usia, teman-teman bisa jangan mencentang usia ini karena ini untuk ABG ya. Kalau tergantung juga, kalau produknya untuk ABG boleh, tapi untuk di awal itu di-broad-kan aja di usia di sini. Ya. Kemudian interest ini juga no limit broad, nggak usah dipilih yang mana, karena kita lagi nyari ya, lagi nyari interest yang lagi riset ya ceritanya, lagi testing ya seperti itu. Ini juga kategorinya no limit, nggak usah, ini nggak usah dicentang. Jadi yang cuman kita utak-atik itu paling yang bagian ini, ACO, placement-nya itu aja. Yang usianya juga boleh, ini nggak usah sampai ke bawah. Nah, ini budgeting ya, ini juga agak unik dari TikTok ya. Budgetingnya TikTok itu berdasarkan bidding, teman-teman ya. Jadi ini untuk anggaran per hari itu minimal di angka 200.000 teman-teman. Kalau di bawah 200.000 tuh nggak bisa. Tapi tenang aja, dia tidak seperti Facebook. Kalau Facebook kita pakai daily budget 200.000 itu akan dihabiskan. Ada atau nggak ada yang konversi itu akan dihabiskan oleh Facebook di hari itu juga. Itu kalau di Facebook. Kalau di TikTok tidak. Kita pakai strategi bidding ya. Kita bidding, manual bidding ini. Nah, kalau misalnya yang klik, yang bukan yang klik ini, yang conversion hari itu nggak ada, maka ini juga nggak berkurang gitu. Paling yang biaya yang dikurangi itu biaya ini aja, biaya impresi ya, nanti saya jelaskan. Nah, 200.000. Kemudian di sini ada bid ya, yang kita disuruh memasukkan bidding berapa bid ya untuk per konversi. Di sini ada dikasih suggest, kita boleh ikuti, boleh juga kita tidak ikuti. Tapi saran saya untuk di awal teman-teman ikuti di bawahnya aja ya. Misalnya ini 7.000, teman-teman pilih aja 6.500 di bawahnya aja. Jangan sampai 3.000 gitu. Karena kalau ini kalau kita tidak kita pakai di bawah suggest itu bisa berpengaruh ya di hasilnya ya, seperti itu. Jadi ini 6.500 per conversion bid-nya. Nah, kemudian kita next. Di sinilah teman-teman memilih konten iklan teman-teman ya. Nah, contoh saya punya, ini saya sudah ini. Sebentar, saya cari dulu konten TikTok yang mana. Ini ya. Cinta punya batas, tak harus saling keras. Sebenarnya ada lagi satu ya, kemarin dapat konten dari temen.
Oke, buat latihan aja ya ini contohnya. Nah, tadi saya sempat singgung tentang ACO ya, Automate Creative Optimization ya. Itu disinilah fungsinya nanti, secara saya jelaskan. Nah, setelah ini teman-teman pilih satu videonya, terus kita kasih nama display name-nya sesuai dengan nama bisnisnya ya. Tadi saya Bintaro. Ya di sini, jadi nama TikToknya ceritanya ya, seperti itu. Kemudian teksnya kita bisa kasih masuk. Bedanya kalau teks TikTok dengan Facebook Ads ini nggak boleh panjang-panjang teman-teman. Ini cuma 100 karakter, 1 sampai 100. Kalau saya sih 3 atau 4 aja, sesuai dengan misalnya contohnya ini, diskon, yuk bimbingan belajar CPNS di sini. Ini juga sama ya teman-teman ya di sini. Ini masih bisa kebaca kan? Yuk bimbingan belajar CPNS di sini. Nah ini sama teman-teman, jangan pakai satu besar, satu di sini misalnya di sini, terus di sini teman-teman tipe bimbingan, ini pasti ditolak ya. Di sini diskon 50% untuk daftar hari ini. Pengajar tim pengajar yang profesional dan kompeten didampingi. Nah, kita sudah mendapatkan 3 variasi iklan ya. Jadi satu video ini punya 3 caption gitu. Ya, itu gunanya tadi pakai ACO. Kemudian call to action-nya juga yang ini kan learn more. Ini juga bisa kita tambahkan, kita bikin satu learn more, satunya lagi jangan download, apply now, satunya lagi book now. Nah, akhirnya kita sudah punya 9 variasi iklan hanya karena mengaktifkan tadi ACO ya, Automated Creative Optimization. Setelah itu kita pasang di sini landing page teman-teman. Oke, lalu ini foto logo dari konten teman-teman, dari usaha teman-teman ya. Oke, ini sudah. Oke, ini variasi 1, variasi 2 ya. Apply, variasi 3, book now, variasi 4, diskon 50% untuk daftar hari ini. Nah, kalau sudah selesai ya, kita langsung submit. Udah selesai. Gitu aja teman-teman. Sisa menunggu review dari TikTok-nya. Nah, ini sudah. Sisa menunggu, ini not delivery artinya disuruh menunggu. Oke, ini sifatnya lagi direview oleh TikTok itu sendiri. Sip. Monggo kalau ada mau ditanyakan. Saya kembalikan, saya ini, persilahkan. Ada mau ditanyakan? Mau tanya Pak, jadi boleh. Bikin campaign-nya itu harus ada websitenya gitu Pak? Gimana? Bikin campaign iklannya itu harus ada website? Ya, kalau untuk konversi. Nah, kita praktekkan yang ini ya, bukan konversi ya.
Kalau untuk konversi itu pakai itu ya, pakai landing page. Kalau untuk contoh ini tadi yang konversi, sama ya. Kalau mau pakai yang reach, ini nggak perlu. Tapi tetap dia juga butuh website, butuh link. Ini boleh pakai marketplace, boleh juga pakai landing page. Ini reach, sama ya, reach. Modelnya sama. Itu sama ya. Nah, di sini kita bisa ganti frekuensinya. Show ads no more than once every 7 day atau 1 hari, atau kita bisa tambahkan frekuensinya. Seperti itu, lalu kita next. Nah, di sini sama kan? Nah, fotonya sama. Nah, namanya sama. Nah, ini kalau enggak pakai tadi ACO ya. Jadi dia kasih cuma 1 kali aja gitu. Kalau kita aktifkan ACO, beda ceritanya. Nah, ini dia. Tuh, kan bisa bertambah. Kita bisa add berapa kali. Nah, di sini websitenya di sini ditambah add. Nah, kayak gitu. Gitu ya, teman-teman. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, untuk optimasinya gimana ya? Untuk optimasi, nah strateginya seperti apa? Ini tadi saya sudah jelaskan ya. Ada 7 poin. Yang pertama, objective conversion. Yang kedua, pisahkan ad group. Kemudian aktifkan automate creative optimization. Kemudian audience interest-nya di-broadkan, daily budget 200.000. Bid strateginya kita pakai di bawah suggest-nya atau ikutin ya. Kemudian video kreatif, ini video tidak boleh ada logo dan tulisan TikTok. Teksnya tidak boleh typo atau menggunakan tanda baca serta huruf kapital yang salah. Display name itu harus sama dengan nama landing page atau nama website kita. Nah, kemudian kita aktifkan ACO untuk dapat variasi iklan, 1 video, 3 caption, dan 3 call to action ya, kayak tadi ya, learn more, book now, dan sebagainya. Nah, untuk strategi iklan, umur ad kreatif itu, konten kita itu hanya berumur 3-4 hari. Kalau kita pakai ACO itu bisa sampai 2 minggu ya. 1 minggu sampai 2 minggu, paling lama banget itu 2 minggu gitu. Nah, ada teman saya, dia setiap minggu dia cuma ganti-ganti musik. Videonya di sama tapi musiknya yang diganti. Itu cara mengoptimasi iklannya supaya lebih panjang. Makanya di TikTok itu sebenarnya kalau ukuran cepat dapat leads cepat ya. Saya ini ya contohnya, saya ketika ngiklan ini itu 4 hari berturut-turut itu leads-nya di atas 50-an, 80, 100 dan sebagainya. Tapi ketika ads-nya basi, ads kreatifnya basi, itu nggak ada yang reach, nggak ada yang menonton gitu. Contohnya yang mana ya? Ini ya, contohnya BLC ini ya, Fajar ya. Ini kan dari tanggal 10. Nah, teman-teman bisa dicek. Ini ya, tanggal 10 Februari ke tanggal 25. Kita cek ya. Nah, ini teman-teman ini ya. Nah, di awal itu waktu tanggal 10 ini belum jalan ya. Tanggal 11. Nah, ini perhatikan, tanggal 11 saya ngiklankan budget 500.000, itu langsung dapat klik
1.600, CTR-nya 1%, itu konversinya menjadi 76. Hari kedua 83 naik. Jadi naik terus. Hari ketiga ini saya matikan waktu itu karena CS kewalahan. Saya aktifkan lagi hari Minggu. Hari Minggu udah turun. Hari Senin tambah turun. Hari Selasa sisa 1 turun. Iya kan? Udah nggak ada malas ini. Nggak ada. Di sini udah sedikit impresinya. Dibanding dengan sebelumnya ini udah berakhir sudah. Pas tanggal 20 udah berakhir. Jadi 10 hari ya. Umurnya cuma 10 hari. Seperti itu. Guys. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, teman-teman. Oh iya Pak, mau nanya Pak. Kalau semisal produk kita itu kan nggak ada websitenya gitu misalnya, dan adanya cuma marketplace. Jadi misal websitenya itu dilontarkan ke marketplace itu gimana menurut jenengan? Kalau konversi nggak dapat, nggak bisa. Kalau teman-teman mengiklankan ke konversi nggak bisa, karena marketplace itu bukan website kita, nggak bisa dipasang pixel di situ. Oh iya. Jadi mau nggak mau ya harus buat website. Traffic ya? Atau kita gunakan aja traffic atau reach jangkauan. Kalau reach cuman di share aja, kalau traffic cuman diklik. Gitu Mas. Oh iya Pak, mau nanya lagi. Idealnya kita riset itu sampai kapan Pak? Riset apa Mas? Misalnya untuk riset menentukan, kan tadi kan kayak spesifikasinya kan masih all semua kan, masih no limit itu. Nah itu baru kita menemukan winning campaign itu di saat apa? Sebenarnya ini saya sudah menemukan winning campaign ini. Nah, kalau di TikTok itu kita bisa pakai strategi strategi apa namanya, retargeting, atau kita bisa ukur ya, jadi di sini ya tanggal 10 saya mulai tanggal 20. Nah ini di sini kan teman-teman harus konversi minimal 50. Kalau teman-teman dapat konversi 50, jadi ceritanya mesinnya itu mempelajari konten kita, website kita itu, iklan kita itu di 50 konversi pertama gitu. Jadi pastikan ada 50 konversi pertama supaya bisa kebaca datanya. Kayak gini kan saya bisa baca. Nah, saya bisa lihat di view data. Tuh ya. Saya breakdown di sini. Nah, itu kelihatan tuh. Saya breakdown, saya lihat untuk usia yang paling banyak klik itu. Nah, ini dilihat konversinya berapa. Ini 124, itu banyak kan conversion di usia 18 sampai 24. Nah, ini datanya. Berarti iklan berikutnya saya akan pakai yang data yang lebih tajam. Jadi saya akan iklankan usia ini aja. Kemudian untuk interest, untuk provinsi yang mana sih yang paling banyak? Oh, Indonesia ya. Belum bisa ini soalnya. Belum bisa region. Interest apa sih yang paling banyak? Nah, ternyata di paling di atas adalah interest aplikasi, terus beauty, news, apparel. Nah, kita cek dulu. Tuh, interest paling banyak. Nah, berarti nanti untuk berikutnya saya bisa menggunakan interest ini aja. Seperti itu. Kemudian placement sudah ya. Operating system. Ini berarti Android sama iPhone. Yang paling banyak yang mana? Oh, yang paling banyak ternyata Android.
gitu. Gitu Mas. Jadi kita di awal kita broad supaya kita tahu datanya, dan kalau misalnya tahu kita bisa ngiklankan ulang dengan interest yang lebih tajam. Atau yang kedua, contohnya saya nih, ini sudah konversi 170, yang klik udah 1000, ini sudah 7.000-an. Nah, itu saya bisa gunakan dia sebagai custom audience. Nah, ini custom audience-nya. Contohnya ini saya punya grup BLC. Ini grup BLC itu adalah ya, ini yang engage di 2 minggu terakhir kemarin ya. Kita cek dulu. Nah, dia engage itu yang klik, maksudnya itu yang klik ya. Yang klik itu ada sekitar 3.000-an ya. Kebaca datanya. Ini saya lookalike, saya pakai lookalike ada 3 macam. Yang balance, narrow, broad, pakai IO stock. Ini saya bisa iklankan retargeting istilahnya ya, dengan orang yang sama. Dan orang yang pernah mengunjungi, yang pernah mengklik landing page kita. Ini yang video views, yang nonton sampai habis 6 second juga. Gitu kira-kira Mas ya. Oh iya, untuk yang conversion itu terhitung ketika klik WA. Klik WA. Berarti untuk penentu closingnya itu tetap tergantung dari CS-nya gitu ya? Betul. Tergantung CS. Oke. Karena klik WA itu kan konversi yang ngeklik WA yang kita pasang pixel phone itu kan yang di klik WA. Kecuali Mas pasang form, ya silahkan dibuatkan itunya jalurnya. Pixel phone-nya. Chart jadi payment info, kemudian purchase itu juga bisa. Cuman syaratnya tadi landing page. Cuman saya jarang pakai itu sih. Saya lebih banyak pakai CS. Gimana? Ini sebenarnya kayak ginian itu harus praktek Mas ya. Supaya ini kan masih proses baru lihat kan. Cuman tadi pesan saya itu TikTok itu memang konten kreatif ya. Jadi dia harus perbanyak konten agar iklan kita itu bisa stabil. Seperti itu. Kalau audiensnya silahkan nanti custom audience ya. Silahkan nanti jadikan custom audience yang pernah mengklik website kita, yang pernah yang pernah nonton, itu juga bisa kita pakai di ini. Syaratnya itu 1000 audiensnya 1000 supaya baru bisa dipakai, sama dengan Facebook ya, syaratnya 1000. Kalau di bawah 1000 belum bisa. Sama satu lagi sih, ketika kita kayak akun saya kan sudah bisa custom audience berdasarkan nomor HP sama email pelanggan. Kalau pemula belum bisa, karena akun saya kan sudah spending iklannya sudah banyak gitu. Jadi saya dihubungi dari TikTok Indonesia, itu langsung menawarin, bilang Mas kalau di bulan Februari itu kita akan kasih fitur itu fitur custom audience berdasarkan nomor HP sama email. Syaratnya Mas sekian $, gitu spending iklannya gitu. Itu saya udah dikasih sih ini, cuman saya belum pakai karena masih susah sih sebenarnya. masih ribet, udah kayak Facebook Ads.
Ada lagi? Mau nanya Pak, apa jenis orang sebagai modelnya itu kita perlu cari influencer atau enggak sih idealnya? Boleh, Mas. Cari influencer aja. Cari influencer. Saya biasanya cara carinya itu berdasarkan keyword. Cari di hashtag, misalnya hashtag skincare. Itu kan banyak yang sharing-sharing tentang skincare itu kita bisa pakai. Kita bisa cari gitu. Nah itu kalau kita pakai influencer itu kontennya itu mereka yang buat, influencer yang buat atau kita yang menentukan? Kita yang bikin konsepnya, nanti dia yang itu. Dia yang apa namanya? Dia yang buatin. Misalnya saya pasti bertanya tuh, ini yang mau diiklankan apa? Contohnya saya cara carinya saya gini nih. Oh, ini saya cari CPNS, kan banyak yang sering sharing. Nah, ini dia. Ini sering sharing, saya DM dia gitu. Saya DM, saya kepoin Instagramnya, terus minta diiklankan gitu. Jadi ada beberapa yang sudah deal, sudah pakai ya. Saya sudah pakai macam-macam juga, ada yang 75.000 per post, ada yang 350.000, macam-macam. Nah, pada saat briefing konten itu saya sampaikan ke mereka, saya mau kontennya seperti ini skripnya, terus dia yang buat videonya seperti apa. Cuma nanti pada saat ini saya bilang, Mbak, kalau ada text overlay-nya tolong disampaikan ke saya karena saya mau pakai konten ini buat iklan. Itu mereka welcome kok. Misalnya tolong diganti huruf ini. Itu mereka ini. Saya sudah ini. Di awal saya bilang, Mbak, ini saya mau pakai ini, ada beberapa yang tidak bisa dipakai di TikTok Ads, tolong Mbak ini. Nah, biasanya mereka sebelum post dia rekam dulu. Dia rekam dulu pada saat lagi di draft. Terus dikasih ke kita, bagaimana Kak ini? Silakan nih, kalau mau di ini saya kasih tahu. Nah, ini teksnya huruf kecil, yang ini gitu. Nah, kalau sudah oke, langsung dia post. Sudah. Habis itu saya pakai Snaptik untuk di download tanpa ada watermark TikToknya. Gitu. Saya biasanya pakai hashtag tertentu. Misalnya hashtag tentang digital marketing. Nah, di sini kan banyak sebenarnya kalau mau pakai hashtag digital marketing ada enggak? Nah, itu banyak nih. Tuh. Ini ada Mas Bram, ini teman saya. Itu banyak nih. Rata-rata ini juga ada. Oh, Thailand ini. Cara yang Indonesia. Rata-rata ini ya, rata-rata bule. Cari aja yang Indonesia. Nanti di DM, nanti dia buatin. Kalau Mas Bram itu agak mahal sih, dia hampir 1 juta untuk konten TikToknya. Ini, tapi bagus kalau kontennya bikin bagus. Hindari kata-kata ini kalau mau jualan laris. Murah, ganti terjangkau. Khusus bisnis cek ini Nah, ini kan banyak drama all shop, ini bisa minta. Kak, aku mau order Malaysian shawl-nya yang warna ungu 2 piece sama yang warna pink-nya 2 piece juga. Nah, ini juga bisa nih. Bisa dimintain dia. Biasanya kayak gini tuh murah sih. Kalau berhubungan dengan digital marketing kan. Kira-kira untuk rank harganya itu berapa ya, Mas? Teman-teman
teman-teman, ini dia strategi sukses berbisnis untuk pelajar. Pelajar mengalami kesulitan utama dalam membuka market atau membuka pasar. Sip. Oke, ada lagi? Umumnya itu rank harganya itu kisaran berapa ya, Mas? Tadi saya bilang 75.000 sampai 350.000, tergantung. Ada malah 1 juta, tergantung dari kreativitasnya mereka gitu, dan followernya mereka. Kalau kayak saya tidak tahu kalau Mas kan niche-nya niche digital marketing ya. Biasanya dia itu juga sih, dia pasang harga juga gitu. Oke. Cek aja. Kalau bisa sih harga minta yang riset aja, yang sering sharing digital marketing, tapi followernya masih 1000-an. Itu mestinya masih murah-murah itu. Tapi lihat kontennya, jangan konten asal-asalan gitu, kontennya bagus nih. Nah, itu bisa kita langsung japri dia, DM dia. Dan saya dulu pernah sering dapat begitu, sering dapat orang yang minta endorse. Ada mungkin 4-5 orang gitu. Jadi saya sempat tutup Instagram saya kemarin tahun lalu. Sebelum saya tutup itu banyak sekali yang DM. Kalau mau endorse berapa, dan saya kan jarang, nggak tahu saja endorse begitu. Kayak gitu sih. Oke. Sip ya. Silakan dipraktekkan teman-teman. TikTok itu kayak gitu ya. Jadi dia punya kunci utama itu adalah di kreativitas, di konten. Kalau teman-teman kontennya kurang nggak sering update konten, maka ya kayak seperti yang saya lakukan gitu. Saya akhirnya berhenti iklan karena mentok di konten gitu. Jadi memang tiap minggu itu harus cari minimal 1 bulan itu cari 4 kreator, cari 4 influencer yang bisa, atau mas atau mbak aja gitu yang bikin konten. Jadi makanya saya bilang tadi harus minimal 2. Kalau misalnya ada planning iklan 3 bulan ke depan, maka carilah bikinlah konten sampai 12 atau 15 konten gitu, supaya itu bisa dipakai untuk 3 bulan ke depan. Seperti itu. Karena saya pernah coba konten di Facebook, saya pakai di konten di TikTok itu nggak ngefek. Kurang, nggak cocok malah. Memang TikTok itu unik. Justru konten TikTok itu yang kita pakai buat iklan Facebook malah bagus. Kebalik ya. Nah, kayak gitu. Nah, gimana teman-teman semua? Wah, kayaknya seru nih hari ini ya. Tadi saya nggak bisa ngikutin, tadi ada telepon tadi dari Cepu. Wah. Pas lagi klimake Mas Fakih malah saya ada telepon tadi. Oh. Ya, tapi kayaknya seru banget ini ya, seperti itu ya. Dan memang betul kata Mas Fakih ya, kalau di TikTok itu memang yang penting adalah kreativitas di kontennya ya. Dan aku pikir teman-teman ini masih muda-muda semua ini mungkin bisa lebih kreatif ya dibanding kita ini yang kadang bingung, siapa nih mana ya kontennya ya. Seperti itu ya. Dan sekali lagi makasih juga buat Mas Fakih, ini luar biasa ya. 2 kali pertemuan ini udah ngisi kita materi yang dahsyat menurut saya ya. Saya mengasih aplaus buat beliau nih. Gitu ya. Oke, tinggi banget ya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti habis materi ini ya, ini kalian lebih bisa menguasai, lebih memahami ya bagaimana cara bermain di TikTok yang memang ternyata sangat berbeda sekali dengan cara kita bermain di Facebook Ads ya ataupun Instagram Ads ya. Beda banget ya, seperti itu. Nah, ini karena istilahnya ya karena udah beda platform ya, seperti itu ya. Nah, ini sebelum ditutup mungkin ini gimana? Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Ayo. Saya mau mengucapkan terima kasih ke Mas Fakih atas ilmunya. Sudah meluangkan waktu untuk ngajar di Ardiaga. Terima kasih Mas ya. Sama. Kalau dipraktekkan ya. Nanti dari sekian ini pastilah ada yang berhasil. Iya Mas, berkah. Ini TikTok Ads ini masih jarang dipantau oleh teman-teman advertiser Facebook karena menurut mereka susah gitu, ribet. Maka teman-teman ini masih blue ocean ya, masih bisa untuk bisa berkembang di sini.
monggo silahkan. Masih kurang orang yang ngisi materi TikTok Ads itu, Nah, malahan betul. Mas Kurniawan yang Saya Indonesia Raya ini ya, nyari orang TikTok Ads ya hanya Mas Fakih ini. nyari susah gitu. Saya alhamdulillah yang saya ajarin semua rata-rata mereka semua tuh bisa ngikutin, dan alhamdulillah sampai sekarang masih gunakan TikTok, dan udah banyak ya yang ini, udah banyak yang berhasil alhamdulillah atas izin Allah. Alhamdulillah ya. Karena itu masih ya, masih blue ocean. Kalau di FB itu udah red ocean, udah banyak bermain, udah banyak mastah di sana, ya. Udah terlalu banyak mastah lah di Facebook itu ya. Banyak. Ini kayaknya memang ada e-course-nya. Nah, banyak e-course juga. TikTok itu coba Anda cari coba e-course-nya coba, ya kan? Mungkin mana ya, coba cari deh coba ya e-course. Belum ada kan? Belum ada gitu loh ya. Jadi kalian beruntung ini ya, langsung dapat materi dan langsung dari ininya, dari mastahnya langsung seperti itu, dan tidak textbook banget, ya kan? Nah, tapi benar-benar sesuai dengan apa yang sudah beliau praktekkan. Itu yang dahsyat itu, guys. Oke, paling gitu ya untuk di materi hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan nih nanti kalian benar-benar bisa praktek. Dan oh ya, untuk tantangan kemarin kan saya sebenarnya udah bilang juga pada teman-teman yang kuliah offline ini di kampus ya. Kemarin saya berjanji akan memberikan hadiah ya kan bagi kalian yang membuat konten tentang kampus kita ya. Jadi istilahnya mempromokan ya tentang kampus kita ini di TikTok seperti itu. Nanti video yang paling bagus ya itu nanti akan dapat uang minimal Rp250.000 ya. Nah, itu minimal ya untuk 2 orang pemenang nih ya. Tapi kita kalau memang bagus banget enggak masalah, kita tingkatin nanti. Nah, kan gitu kan. Nah, sampai 300.000 mah itu bisa aja nanti ya. Nah, jadi tadi di sini udah saya melihat baru Mas Mukhlis tadi yang udah nge-share tadi ya video tentang ininya promo untuk Arga Academy ya. Makasih banyak buat Mas Mukhlis. Nah, tapi Mas Mukhlis jangan bagus dulu ya. Kita lihat dulu yang lain dulu ya. Mana yang paling bagus ya. Tapi udah lumayan lah jadi kandidat lah ya. Jadi kandidat ini dah ya. Nah, seperti itu ya. Atau Mas Kelvin Mas Sony yang dari jauh mau ikut bergabung ya monggo ya. Seperti itu. Tapi memang ini kita utamakan buat yang ada di kampus ya, seperti itu. Tapi silakan kalau yang ada ini nggak di kampus ya, silakan ikut mau bikin juga nggak masalah. Ini masih saya kasih waktu sampai nanti akhir pekan ini ya, sampai nanti di hari Sabtu seperti itu ya. Jadi insya Allah nanti pemenangnya baru pekan depan ya. Nah, jadi biar kalian ada waktu untuk revisi kayak tadi kan masih ada tulisan yang gede-gede tadi ya, masih caps lock-nya atau mungkin tadi ada kata-kata yang mungkin masih belum sesuai dengan kaidah bahasa yang betul ya. Nah, itu bisa direvisi dulu sampai nanti akhir pekan ya. Nanti di akhir pekan nanti metodologinya adalah tolong video itu teman-teman ya nanti bisa disampaikan ke Pak Yunan ya. Bisa disampaikan ke Pak Yunan ya. Entah nanti pakai Telegram atau mau disampaikan langsung seperti itu ya, atau pakai chat WA, monggo silakan nanti langsung ke Pak Yunan ya. Nah, nanti kita nanti ada tim juri nanti yang akan menilai mana dari video kalian yang paling bagus ya, paling tepat dengan nilai-nilai Argia Academy. Nah, gitu ya. Oke teman-teman, paling itu dulu. Gimana? Ada yang mau nanya lagi nggak? Ayo akhir ini. Silakan. Mbak Beta mau nanya, Mbak Beta, kayaknya Mbak Beta Toleh mau nanya nih kayaknya Mbak Beta nih. Gimana? Jadi enggak? Betul, Pak. Oh enggak. Oke kalau gitu ya. Jadi cukup ya untuk hari ini ya. Alhamdulillah sekali lagi makasih banyak ya Mas Fakih ya atas materinya. Mudah-mudahan ilmunya makin berkah ya, rezekinya makin lancar ya. Orderannya juga makin banjir ya. Amin. Amin. Insyaallah. Oke Mas Fakih, nanti saya kontak Mas Fakih nanti di WA ya. Untuk teman-teman lain paling itu dulu ya. Kita cukupkan dulu kuliah hari ini. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa ya akhir pekan ini ditunggu videonya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.
Ya, tutup ya. Dadah teman-teman.